Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the sixth semester in this online mode. So, selamat datang semuanya pada semester 6 dan welcome to my course on statistics. Jadi, pada semester ini saya akan mengajar statistika atau statistik. Saya akan mengajar 4 kelas, kelas A, B, C, dan D, dan saya sudah menyiapkan course outline untuk kelas A, B, C, dan D. Umumnya adalah sama antara kelas A, B, C, dan D, hanya perbedaannya adalah pada waktu ya dan hari serta jam. Saya akan memaparkan contoh course outline yang sudah didesain untuk kelas A dan B serta kelas C dan D. Nanti bedanya hanya pada hari dan jam saja. Baik, saya akan mulai dengan deskripsi dari mata kuliah ini. Statistika kalau teman-teman masih belum familiar, itu hampir sama atau mirip basisnya yang sudah dipelajari pada kelas semantik ketika kalian belajar tentang figurative language atau language style, di mana ada metafor, metonimi, kemudian ada figurative language, ada mungkin sudah dibahas di kelas itu mengenai style dari sebuah bahasa, baik itu pada aspek personal, di idiolek misalnya, atau pada aspek gramatikal, atau pada aspek morfofonemik. Jadi nanti kita akan bahas tentang notion of statistic, mulai dari form, definition, to function, serta bagaimana contoh analisis menggunakan statistika. Nah, kita tidak hanya akan fokus pada karya sastra, tetapi juga pada karya non-sastra. Di samping kita akan membahas mengenai beberapa contoh pendekatan atau ilmu statistika yang tradisional atau formalis statistik. Kita akan juga mengenalkan beberapa contoh modern statistika. Tidak hanya pada aspek conceptual framework, saya juga berencana untuk mengajak kalian semua mempraktikkan bagaimana menggunakan statistika dalam analisis teks. Kelas kita akan semuanya full daring ya, full online. Dan kita akan menggunakan beberapa modes atau medium untuk perkuliahan seperti Zoom meeting, e-learning, WhatsApp untuk grup, dan beberapa media lainnya. Akan ada pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Jadi saya merencanakan di antara 16 pertemuan itu akan ada sekitar 4 yang sinkronus yang akan menggunakan Zoom meeting. Pertemuan pertama kita akan tidak ada pertemuan sinkronus tapi asinkronus, jadi kalian bisa belajar dari tempat masing-masing. Saya akan siapkan video untuk Introduction to Statistics. Saya berharap kalian juga bisa membaca materi atau menonton video yang sudah disiapkan untuk masing-masing pertemuan. Nah, apa tujuan dari course ini? By the end of the semester, you are expected to understand and be able to apply statistic theories. Jadi, pada semester nantinya, kalian akan diharapkan untuk mampu memahami serta menggunakan statistika dalam analisis teks. Nah, bagaimana asesmen dan evaluasinya? Akan ada beberapa kriteria. Jadi, untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami teori mengenai statistika dan paham cara menggunakannya dalam analisis teks, maka ada ujian yang berbasis textbook dan juga akan ada ujian berbasis analisis teks. Pertama akan ada classroom participation, diharapkan ketika kita mulai ada kelas bisa berpartisipasi aktif. Yang kedua akan ada penugasan, ada middle test dan final test. Nah, final testnya akan berupa penulisan sebuah artikel berbasis riset ya. Jadi kalian akan saya minta untuk menulis satu artikel tentang statistika dengan objek kajian karya sastra maupun bukan karya sastra. Misalnya ada di antara kalian nanti tidak bisa hadir di kelas yang sudah ditentukan, ataupun nanti sekiranya terlambat dalam mengumpulkan, mohon untuk sekiranya memberitahu saya di grup bahwa kalian akan terlambat atau tidak bisa masuk kelas, sehingga tidak miss ya dari kelas itu. Nah, untuk final test, itu akan ada masing-masing orang akan berpasangan dengan temannya. Jadi artikel ini akan kalian tulis berpasangan dengan teman kalian, in pair ya, in pair berdua. Nah, bagaimana yang akan kalian tuliskan?
Jadi guidelines-nya adalah kalian akan saya minta menulis sebanyak lebih kurang 5.000 kata untuk 2 orang ya, untuk berdua. Dan digunakan APA untuk penulisan citasi dan referensi. Adapun struktur artikelnya, kalian akan tuliskan title, kemudian names dan email address kalian. Akan ada abstrak sekitar 200 sampai maksimal 300 kata. Kemudian bagian inti dari artikel itu ada bagian introduction, literature review, ada data and method, result and discussion, conclusion and references. Jumlahnya hanya 5.000 kata ya, 5.000 kata maksimal, dan itu untuk dilakukan selama separuh semester ya, dan dilakukan in pair, tidak sendirian. Apa saja materi kita nanti? Kita akan membahas beberapa hal. Pertama, learning contract yang saya bacakan sekarang. Yang kedua, saya juga akan nanti memberikan video tentang Introduction to Statistics. Kemudian di minggu berikutnya kita akan belajar mengenai Style and Statistics. Saya akan mengulas kembali tentang konsep metafor, personification, ironi, simile, dan lain-lain. Nanti juga kita akan bahas baru pada Style and Statistics, kemudian Statistic and Level of Language. Nanti kalian tolong perhatikan, misalnya di bagian reading ini saya meletakkan referensi untuk dibaca, jadi sebelum kelas tolong dibaca dulu, sehingga kita nanti bisa berdiskusi tentang topik yang akan saya sampaikan. Yang kosong berarti kalian tidak saya wajibkan untuk membaca, atau tidak saya anjurkan untuk membaca. Tapi kalau ingin membaca, silakan ya. Harapannya sebelum kelas, kita sudah memiliki konsep atau ide dari apa yang ingin kita kaji di kelas itu. Kemudian di pertemuan berikutnya akan ada Style as a Choice, kemudian Stylistic Narrative. Saya akan juga mengenalkan Stylistic Pragmatics. Kemudian nanti kita akan mencoba mereview satu artikel sebelum ujian dari karyanya Nurbaiti tahun 2018. Ini berbahasa Indonesia. Kemudian kita akan midtest sekitar tanggal 31 Maret. Midtestnya akan lebih kurang 20 soal ya, berupa Google Form. Kemudian setelah itu kita akan mengulas kembali contoh review artikel dari Murdiana berbahasa Indonesia. Nah, untuk artikel ini ya, artikel yang tadi saya minta kalian menulis ini, itu boleh berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Tapi jangan berbahasa Madura atau berbahasa Jawa. Jadi boleh berbahasa Indonesia atau boleh berbahasa Inggris. Sesuai dengan kaidah masing-masing ya. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia, gunakan kaidah bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Inggris, gunakan kaidah bahasa Inggris. Kemudian setelah itu, kita akan mulai berkenalan dengan modern stylistic. Meliputi beberapa, yaitu ada corpus linguistics, dan ada critical statistics. Ya. Kemudian setelah itu kalian mulai 28 April, atau minggu terakhir bulan April, kalian akan mulai menulis bagian artikel kalian untuk final test. Nah, bagian-bagian ini itu akan jadi proses bagaimana saya akan memberikan assignment portion serta evaluasi dari marking untuk assignment kalian. Dan saya sudah siapkan juga link Google Form-nya, sehingga kalian tulis bagian intro ini. Nanti kita di kelas akan diskusi dan konsultasi, kemudian kalian submit tugas kalian di link ini. Itu sampai ujian ya. Nah, jadi minggu pertama kalian menulis bagian intro, kemudian kalian menulis bagian literature review dan method, kemudian akan ada break untuk lebaran, hampir lebih kurang 2 minggu. Jadi terakhir kalian akan menulis sekitar minggu pertama bulan Mei, dan kalian baru mengumpulkan kembali bagian result dan discussion, yang menurut saya akan lumayan banyak dibandingkan dengan 2 bagian yang lain, sehingga kalian punya waktu cukup banyak, lebih kurang 1 bulan. Baru kalian mengumpulkan kembali di awal Juni untuk bagian result and discussion. Kemudian di tanggal 9 Juni, itu adalah pre-final draft, yang saya minta dari kalian untuk mengumpulkan abstrak, konten itu mulai dari intro ya, sampai dengan conclusion, ada referensi, dan ada bukti teks Turnitin-nya yang kalian lampirkan. Formnya ada, tinggal kalian isikan. Dalam penulisan ini, saya harap kalian aware agar tidak menggunakan atau mempraktikkan plagiarism. Sehingga silakan cek Turnitin-nya atau similarity-nya. Kalau nanti misalnya ketahuan ada yang
plagiat, biasanya tidak saya berikan nilai ya. Jadi tolong dipastikan bahwa itu kerjaan kalian, original, tidak bagus, tidak apa-apa, yang penting sudah bisa memahami kaidah tentang stylistics itu dan bisa dipraktikkan dalam sebuah karya tulis. Ya. Oke, nanti detailnya bagaimana kalian akan menulis ini dan bagaimana akan mengumpulkan dan lain-lainnya, kita akan sambung lagi ketika sudah mulai kelas kita mulai, atau ketika kalian masih bingung di akhir sebelum akhir minggu terakhir bulan April kita akan mendiskusikan kembali tentang how you are going to write your final test. Sehingga final test kalian itu adalah hanya mengumpulkan saja dari kegiatan ini. Jadi middle test yang akan berupa based on the books, based on the materials. Adapun untuk final testnya itu adalah berupa tulisan yang sudah diproses sejak akhir bulan April, dan itu dilakukan tidak sendirian tapi in pair. Oke, jadi ini sudah ada tanggalnya, sudah ada submission link-nya, juga sudah ada link bacaan yang perlu kalian baca. Ketika saya minta misalnya submit video presentation, jadi silakan kalian rekam dengan teman kalian tentang apa yang sudah kalian baca dan dipahami, kemudian kalian submit link videonya ke WA group. Nanti bagaimana teknisnya kita akan jelaskan ketika sudah masuk pada materi ini. Kelas yang C dan D juga sama ya. Jadi yang beda hanya pada hari dan tanggalnya saja. Oke, jadi hari dan tanggalnya yang berbeda, serta jamnya sesuai dengan kelas masing-masing. Topiknya sama. Oke, thank you. Ini untuk learning contract kita di kelas statistik. Good luck and see you in the class. Silakan dilihat materi untuk Introduction to Statistics. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.